Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Rahma Mandasari dapat menjumpai Anda kembali dalam program Gurindam, bincang-bincang yang membahas masalah dan juga solusinya. Barang siapa hidup di dunia, taulah ia hanya sementara. Apabila banyak melihat dunia, tentulah banyak masalah mendera. Apabila bincang soal masalah, maka solusi harus pula jadi risalah. Pemirsa, negeri kita dikenal sebagai negara agraris dengan berbagai potensi, kesuburan tanah dan juga kekayaan sumber daya alamnya. Tak heran jika pertanian menjadi sebuah sektor andalan. Namun banyak petani masih menilai bahwa kondisi pertanian kita khususnya di Sumatera Utara ini masih pincang. Banyak permasalahan yang dialami para petani kita dari dulu hingga kini. Ketika produktivitas menurun karena serangan hama dan juga berbagai penyakit tanaman, pemerintah mengambil kebijakan impor yang berimbas pada jatuhnya harga produksi lokal. Nah, pemirsa, hari ini saya akan membahas bersama dengan petani kreatif dan juga pihak-pihak yang peduli terhadap kondisi pertanian kita, tentunya setelah tayangan yang berikut ini. Sektor pertanian adalah roda penggerak ekonomi masyarakat Indonesia. Perannya begitu penting dalam menyediakan pangan masyarakat dan sumber bahan baku industri. Sumatera Utara adalah provinsi yang memiliki potensi besar dalam produktivitas tanaman seperti hortikultura. Tanaman hortikultura adalah sumber pangan penting masyarakat di samping beras. Namun sayang, kondisi lahan produktif yang semakin sempit berimbas pada menurunnya produktivitas dan kualitas hidup petani. Berdasarkan data Dinas Pertanian Sumatera Utara di tahun 2012, luas areal baku lahan pertanian mencapai 464.827 hektar. Akan tetapi, di tahun 2013, luasnya berkurang menjadi 452.295 hektar. Hal ini disebabkan karena adanya alih fungsi lahan pertanian di Sumatera Utara sebesar 2,70%. Umumnya alih fungsi lahan pertanian untuk perkebunan berbatasan langsung dengan areal perkebunan. Selain untuk perluasan areal perkebunan, alih fungsi lahan pertanian juga dilakukan untuk kawasan permukiman. Para petani Sumatera Utara juga mengeluhkan kebijakan pemerintah yang mengimpor beberapa komoditas dari luar negeri. Meskipun demikian, para petani tetap merapatkan barisan untuk mengembalikan kejayaan pertanian. Seperti yang dilakukan oleh kelompok tani dampingan Asosiasi Penangkar Tanaman Sumatera Utara. Mereka saling membimbing dan mengedukasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan tetap bersahabat dengan alam. Ya pemirsa, saat ini sudah hadir bersama saya Pak Wajah Guru Singa, seorang petani, juga anggota Asosiasi Penangkar Tanaman atau Aspenta Sumatera Utara dan juga anggota kelompok Tani Mas, begitu ya Pak ya? Ya. Apa kabar? Baik, sehat. Menjua-jua Pak? Menjua-jua. Dan juga ada Insinyur Yusak Mariunianta MSI, seorang dosen Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, sekaligus juga menjadi staf ahli LPPM USA. Apa kabar Pak Yusak? Kabar baik. Horas menjua-jua? Horas menjua-jua. Oke. Saya terlebih dahulu ke Pak Guru Singa ini. Bapak, bagaimana sebenarnya kondisi pertanian khususnya nih di Provinsi Sumatera Utara? Ya, sangat memprihatinkan sekali ya. Sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan. Karena kita lihat pertanian di Sumatera Utara baik dalam rangka perluasan lahan, baik dalam penanaman yang dilakukan masyarakat, ya. banyak mereka tidak mengenal secara utuh
apa yang harus mereka lakukan di daerahnya juga masing-masing. Beberapa daerah kami lihat di Sumatera Utara ini, Ya. mereka menanam sawit di daerah ketinggian 800 ke 1000. Oke. Padahal itu tidak cocok. Itu sudah tidak cocok. Jadi untuk itu maka kami dari Aspenta turun ke bawah, Ya. melakukan musyawarah dengan masyarakat. Baru kita lakukan suatu pertemuan, kita bentuk kelompok supaya mereka mengenal dan tahu kewajiban-kewajiban mengenal lingkungan. Oke, baik. Saya beralih ke Pak Yusak ini, Pak Guru Singa. Ya. Nah, kalau menurut Pak Yusak sendiri ini, sepertinya ini kan permasalahan umum ya Pak ya, tidak hanya terjadi di Sumatera Utara yang petaninya langsung turun ke lapangan bersama dengan kelompok masyarakat. Apa sih Pak sebabnya para petani kita di negara agraris ini masih juga belum sejahtera, kurang sejahtera? Iya, oke, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang kondisi petani, apalagi kami ini dari perguruan tinggi, kami lebih baik kalau mendasarkan diri pada data. Ya, Data. ilmiah gitu ya Pak? Iya, supaya karena dari sana kita akan bisa menafsir segala sesuatu yang terkait dengan keberadaan pertanian kita saat ini, kan begitu kan, dan juga di masa yang akan datang. Jadi dari data terkait dengan nilai tukar petani merupakan rasio dari indeks harga ya, yang diproduksi oleh petani dengan nilai indeks dari yang dibayarkan oleh petani. Jadi antara produksi dengan konsumsi, imbangannya begitu. Nah, kita melihat sebenarnya memang kenyataannya dari data kita dapat melihat NTP atau nilai tukar petani Sumatera Utara itu sekitar 98, artinya beberapa strip di bawah 100. Artinya begini. Jadi artinya dari sana kita melihat bahwa kalau 100 saja berarti antara nilai yang diperoleh oleh petani gitu kan dengan nilai yang dibayarkan oleh petani itu berimbang. Berimbang. Iya, kalau 98 berarti artinya menggambarkan bahwa sebenarnya apa yang diperoleh petani itu belum cukup untuk kebutuhan konsumsinya. Konsumsinya untuk membayar sendiri juga kebutuhan belum konsumsinya, betul. Jadi dari sana kita melihat memang ada betulnya kalau dikatakan bahwa kondisi petani kita pada umumnya sebenarnya masih memprihatinkan, masih gitu. Belum sejahtera. Baik Pak, bagaimana dengan ketersediaan lahan pertanian di Sumatera Utara ini? Mengingatkan kawasan perkotaan ini semakin berkembang, Pak. Apakah ini tidak mendesak sektor pertanian kita? Iya, saya pikir memang ini kalau kita bicara soal lahan memang cukup kompleks ya. Karena pertama kita menghadapi persoalan yang terkait dengan konversi lahan. Ya. Dengan adanya perkembangan kota, kemudian juga dengan adanya beberapa komoditas yang dikembangkan dengan kecenderungan latah begitu, seperti misalnya sawit. Ya, itu juga mendorong konversi lahan. Iya betul, ya. Karena satu orang melakukan itu, kemudian yang lain meniru dan terus dilakukan replikasi dan sampai sekarang itu terus terjadi tanpa mereka membayangkan bahayanya begitu ke depan. Jadi kita melihat seperti konversi ini sudah berjalan cukup intens. Seperti di Sumatera Utara ini rata-rata untuk konversi lahan pertanian setiap tahun itu sudah terjadi rata-rata 5% ya setiap tahun, dan itu terjadi selama 5 tahun terakhir itu semakin lama semakin meningkat begitu. Semakin meningkat. Belum lagi konversi yang terkait dari tadi itu perubahan tanaman pangan, pertanian produktif menjadi tanaman perkebunan, kemudian perubahan dari tanaman pangan dan lahan produktif menjadi pemukiman atau industri dan sebagainya. Baik, ditahan dulu Pak Yusak dan juga Pak Guru Singa, nanti kita lanjut lagi, kita harus break sejenak. Pemirsa tetap di Gurindam. Ya, kembali lagi di Gurindam pemirsa, kita masih membahas soal mengembalikan kejayaan sektor pertanian, khususnya di Sumatera Utara. Pak Guru Singa, apa yang Bapak dan teman-teman petani yang dalam kelompok Tanimas begitu ya Pak, yang dilakukan untuk terjun ke lapangan untuk mengembalikan kejayaan pertanian di Provinsi Sumatera Utara?
Kita dari Aspenta turun ke desa se-Sumatera Utara yang mampu kita lakukan, mengajak orang-orang desa bermusyawarah, baru kita buat satu kesimpulan dengan mereka supaya mereka siap untuk belajar di tempat Pak Kelaras. Pak Kelaras ini adalah ketua dari Asosiasi Penangkar Tanaman Sumatera Utara. Berarti ini kan basisnya di Kabupaten Deli Serdang ya Bapak ya? Tapi wilayah untuk sosialisasinya itu se-Sumatera Utara? Sampai ke Aceh dan Riau. Baik. Kita undang mereka untuk belajar di tempat Pak Kelaras. Oke, contohnya apa saja Pak? Contoh yang diajarkan kepada para petani di desa-desa? Bagaimana mereka mengenal tanaman, bagaimana mereka harus melakukan tanaman itu seperti apa, merawatnya begitu ya Pak? Seperti apa, dan juga membudidayakannya dengan cara bagaimana supaya lebih baik. Semuanya jenis-jenis tanaman diperkenalkan, baik itu tanaman hutan, tanaman buah. Jadi hal itulah yang kami lakukan di desa, yang sudah menjadi kelompok-kelompok di desa masing-masing. Oke, berarti ini tidak hanya di Sumatera Utara pemirsa, tetapi juga di luar provinsi Sumatera Utara seperti Aceh dan juga Riau tadi ya Bapak ya. Kembali ke Pak Yusak nih Bapak. Kita berbicara salah satu aspek yang penting untuk memajukan sektor pertanian kita itu adalah aspek tata ruang. Dan ini sudah berkoordinasi dengan Dinas Tata Ruang Provinsi ya Pak ya. Nah, kalau dikaitkan dengan sektor pertanian nih, mengapa ya tata ruang ini menjadi hal yang penting, isu yang penting untuk sektor pertanian kita? Iya, tadi kita sudah menyinggung sedikit dalam segmen pertama bahwa sebenarnya lahan pertanian kita ini sudah terus mengalami keterancaman begitu. Dan seperti tadi konversi berjalan begitu pesat, kemudian juga kita melihat kondisi lahan dan kualitas lahan juga terus mengalami penurunan. Daya dukungnya semakin menurun, kemudian juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sampai saat ini terus dilakukan di atas lahan atau di atas ruang yang selama ini menjadi wadah untuk kita bergerak dan untuk kita hidup gitu. Jadi dengan adanya tata ruang sebenarnya ada 3 hal yang kita bisa lakukan. Pertama, di dalamnya ada unsur perencanaan ruang. Kemudian yang kedua, di sana ada unsur pemanfaatan ruang. Kemudian yang ketiga ada unsur pengendalian pemanfaatan ruang. Nah, kalau lahan pertanian dari awal sudah direncanakan dengan baik, dan perencanaan itu harus sesuai dengan daya dukung dan kesesuaian lahannya, maka kegiatan-kegiatan budidaya di dalamnya akan berjalan lebih baik, lebih teratur dan lebih mantap, lebih mapan begitu. Kemudian selain itu dengan penataan ruang juga kita bisa melakukan seperti tadi kami katakan pengendalian pemanfaatan ruang. Jadi dengan adanya berbagai aturan yang menyangkut masalah sanksi kan gitu kan. Ada termasuk juga terkait dengan pidana, termasuk yang merambah lahan, termasuk yang melakukan konversi lahan tidak sesuai dengan apa yang sudah dimaktubkan di dalam aranjonasi ruang misalnya gitu kan. Itu bisa terancam pidana. Jadi artinya dengan cara seperti itu akan bisa lebih membuat ruang itu terkendali. Baik, kembali ke Pak Guru Singa nih. Kalau Sumatera Utara ini kan terdiri dari banyak kabupaten dan kota begitu ya Pak. Nah, kalau dipetakan lagi nih menurut tata ruang pertanian yang baik ini, masing-masing daerah bisa ditanami apa saja Bapak? Di Deli Serdang juga kita dari Aspenta membuat satu pemikiran bahwa kelompok-kelompok tani yang sudah kita bentuk, kita buat satu daerah umpamanya seperti di Sunggal yang baik itu mangga. Berarti tanaman untuk daerah buah, Deli Serdang, Deli Serdang ketinggian 500-800 aren. Jadi umpamanya daerah ketinggian seperti Negeri Suah 1000 ke 1200. Itu di Sibolangit ya Pak ya, kawasan Sibolangit. Cocoknya ditanami apa? Manggis. Tanaman buah juga ya Pak? Tanaman buah. Baik, kembali ke Pak Yusak ini. Begitu pentingnya sektor pertanian kita ini. Bagaimana
caranya ini sekarang ini harus jadi sebuah gerakan, penting dilakukan ya Pak ya, untuk menjadi sebuah gerakan untuk mengembalikan kejayaan pertanian di kita ini. Apa yang Pak Yusak dan teman-teman rekan-rekan lainnya lakukan? Saya pikir karena persoalan pertanian sudah complicated ya, sudah sangat kompleks ya. Makanya saya pikir gerakan yang biasa saja tidak akan mungkin bisa mengatasi hal ini. Jadi harus ada semacam gerakan yang memadukan semua potensi, semua kekuatan, kemudian merambah semua aspek gitu. Kalau menurut saya harus ada semacam gerakan pemberdayaan. Ya, pemberdayaan kepada petaninya sendiri. Ya, seperti tadi sudah disinggung oleh Pak Guru Singa bahwa petani sebenarnya memiliki pengetahuan yang terbatas tentang budidaya misalnya gitu kan. Kita bisa melakukan transfer teknologi budidaya kepada mereka. Ya, pengetahuan-pengetahuan semacam ini perlu disampaikan kepada petani, itu salah satu. Kemudian selain itu juga saya pikir perlu ada semacam tekad dan niat baik dari pemerintah. Dari pemerintah juga? Untuk all out membantu petani. Karena selama ini sering sekali banyak kebijakan yang tumpang tindih yang dibuat pemerintah. Baik, berbicara soal kebijakan yang tumpang tindih, nanti kita lanjut lagi Pak Yusak dan juga Pak Guru Singa. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Gurindam. Untuk memajukan pertanian dan mensejahterakan petani di pedesaan, penataan ruang yang mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sangat penting dilakukan. Tata ruang pedesaan yang baik akan membantu proses pembangunan petani yang umumnya masih belum sejahtera dan juga sumber daya alamnya. Seperti yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara yang gencar melakukan sosialisasi penataan ruang pada warga Desa Negeri Suah, Kabupaten Deli Serdang. Desa yang termasuk ke dalam kawasan hutan lindung ini juga memiliki tanah yang subur dan keindahan alam yang menjadi objek wisata. Pemirsa, penataan ruang adalah perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, serta pengendalian pemanfaatan tata ruang. Hal ini penting dilakukan demi mewujudkan ruang yang produktif serta mensejahterakan masyarakat. Seperti di Desa Negeri Suah, Deli Serdang ini, desa ini sangat berpotensi besar dalam kawasan pertanian dan pariwisata. Kembali lagi di program Gurindam pemirsa dan masih membahas soal upaya untuk mengembalikan kejayaan pertanian di Sumatera Utara. Kembali ke Pak Yusak nih tadi, sempat terpotong ya Bapak ya, bahwa Bapak mengatakan kebijakan pemerintah di sini ada yang tumpang tindih untuk sektor pertanian, termasuk kebijakan impor berarti menurut Bapak? Itu salah satu. Hanya saja tadi saya sudah sempat singgung ya yang terkait dengan aspek tata ruang. Salah satu yang cukup menonjol, di satu sisi pemerintah pusat sudah meluncing Undang-Undang Tata Ruang, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang tentang penataan ruang. Tapi di satu sisi di daerah banyak sekali kepala daerah yang dia dengan begitu longgarnya memberikan konsesi, yang gitu kan pada korporat atau perusahaan-perusahaan tertentu untuk mengembangkan usaha yang kadang-kadang usaha ini merambah kawasan-kawasan sebenarnya bisa dikelola oleh pertanian rakyat misalnya begitu kan. Itu satu. Kemudian juga tumpang tindih dalam kondisi yang selevel. Misalnya ada kebijakan pemerintah pusat mendorong ekspor. Tapi di satu sisi ada juga kebijakan tentang pajak ekspor kan begitu kan sudah menjadi semacam hal yang kontradiktifness begitu ya. Jadi hal seperti ini itu banyak terjadi dan akhirnya membuat arah dari pengembangan pertanian itu menjadi kabur dan kurang jelas. Oke, itu juga mewakili kata hati petani ya Pak ya. Begitu Bapak Guru Singa sudah disampaikan Pak Yusak. Nah, kalau begitu kita juga tidak boleh tinggal diam. Begitu ya Pak. Sembari kita kan optimis supaya pemerintah juga menentukan kebijakan yang lebih berpihak lagi kepada petani. Nah, program apa nih yang
Pak Guru Singa lakukan bersama dengan Aspenta atau kelompok taninya tadi yang akan dilakukan untuk mengembalikan kejayaan tani di Sumatera Utara? Semua tanaman harus dipelihara. Tidak ada yang ditebang, ditanam juga dengan baik, harus hidup, tidak merusak lingkungan, tidak mengganggu tanaman lain. Jadi mereka sama-sama hidup berdampingan dengan pohon-pohon lain yang mampu memberikan ekonomi bagi mereka sendiri. Iya, baik. Pak Yusak, kalau LPPM USU sendiri nih, tempat Bapak sekarang berjibaku ya, untuk bersama-sama dengan masyarakat mengembalikan kejayaan pertanian, apa yang akan dilakukan LPPM USU bersama dengan pihak pemerintah atau pihak lainnya, Pak? Ya, oke. Jadi sebenarnya LPPM USU mulai dari awal berdirinya beberapa puluh tahun yang lalu sampai hari ini terus memiliki komitmen dan concern kepada masalah-masalah yang terkait dengan pertanian dan terkait pemberdayaan petani. Ya. Dan salah satu yang selama ini kita sering lakukan adalah kita sering memfasilitasi kemitraan ya antara petani dengan pihak pengusaha atau dengan pihak eksportir atau dengan beberapa lembaga lain yang diharapkan memiliki kontribusi lebih bagi petani. Salah satunya itu. Baik Pak Yusak dan juga Pak Guru Singa, terima kasih banyak sudah hadir di acara Gurindam, dan mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehat selalu sehingga para petani kita ini masih butuh Bapak berdua ini ya. Dan semoga pertanian di Sumatera Utara mendapatkan kembali kejayaannya di masa yang akan datang. Baik pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara. Seperti biasa saya akan bacakan sebuah bait Gurindam kontemporer. Pergilah ke sawah di pagi hari, itulah kebaikan alam, sumber rezeki. Hamparkan padi di bumi pertiwi. Kejayaan tani adalah identitas suburnya negeri. Tetap bersahabatlah dengan alam tani agar menuai kebaikannya yang tak berhenti. Saya Rama Mandasari, semoga bermanfaat pemirsa dan sampai jumpa.